dengan Bapak Ustadz Pak Mariono Sutari. Mungkin kita demi mempersingkat waktu, kita langsung berikan pada Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah atas nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kita diberikan nikmat kesanggupan serta kesempatan untuk menghadiri acara pada sore menjelang malam ini, yaitu pengajian atau taklim atau membicarakan salah satu tema dalam agama kita Islam, yaitu ibadah haji. Ketika kita berbicara hikmah, kita berbicara tujuan, bahwa semua ibadah di dalam Islam itu memiliki tujuan yang kembali kepada manusia bagaimana menjadi lebih baik. Apapun itu bentuk ibadahnya, termasuk haji. Untuk membicarakan hikmah haji ini, bagi Bapak Ibu yang sudah pernah pergi haji, harapannya bisa mengingat kenang-kenangan, memori bagaimana perjalanan suci itu ditunaikan. Bagi yang belum berangkat, semoga kajian kita pada sore hari ini itu menjadi motivasi bahwa haji itu adalah wajib sama dengan ibadah yang lain, sholat, puasa, zakat, dan seterusnya. Sehingga jangan sampai kita keluar kalimat bahwa haji hari ini banyak sekali statement-statement yang lalu dibicarakan, banyak sekali tulisan-tulisan, banyak sekali cerita-cerita yang disampaikan oleh banyak orang yang datang dari Mekah, hanya mungkin karena kasusnya pribadi. Jadi saya pengen ngambil salah satu contoh kemarin yang kejadian kebakaran di Azizia, hotel kebakaran. Tahu sebabnya Bapak? Itu sebabnya adalah kompor gas meledak. Jadi rice cooker yang dibawa oleh orang Sumatera meledak. Padahal orang negara Indonesia itu sudah baik sekali mengenalkan bagaimana orang pergi haji. Nggak ada alat masak, karena di sana makanan luar biasa. Nggak ada bawa cobek, bawa ulekan, bawa ikan asin, nggak ada. Dan sudah dikasih tahu, tapi buandelnya Masya Allah. Ya Bapak Ibu bayangkan aja, kurang capek apa pemerintah Indonesia, dia mau kerja tiap tahun selalu dievaluasi, tetap aja ada kejadiannya. Selalu ada kekurangannya, karena yang diurusi jutaan orang. Bayangin aja, itu jutaan orang, ada yang profesor, ada yang tukang becak. Yang profesor pun bikin ulang, yang tukang becak juga bikin ulang, jadi tidak pernah selesai. Urusan haji itu paling sulit, paling susah diselesaikan karena nggak ada targetnya. Urusannya baik seperti apa, urusannya hebat seperti, nggak ada itu daftarnya itu. Baik itu kalau semua jamaah nggak ada yang mati misalnya, nggak ada pemerintah begitu kan. Ukurannya baik itu pemerintah itu kalau haji nggak ada yang mati, nggak ada orang baru terbang itu udah pada mati, nggak ada itu. Terus nggak ada juga standarnya itu kalau di Mekah itu nggak ada orang kelaparan, nggak ada juga. Nah sehingga mari kita berbicara bahwa haji ini adalah ibadah yang mungkin lain daripada yang lain. Ini kewajiban yang oleh Allah Subhanahu wa taala wajibkan mulai dari Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi minimal Bapak Ibu setelah nanti kita berbicara materi ini, mari kita kembali kepada judul besar bahwa haji adalah ibadah yang punya hikmah, punya tujuan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita umat manusia. Baik Bapak Ibu, mari kita lihat nomor 1. Ini saya mau nanya dulu, kita sampai jam berapa ya? Ini makalah ini bisa selesai 3 hari kalau di Jakarta. Iya, karena ini harus dijelaskan rinci sekali ini, karena urusannya mau pergi haji serius ini kalau di sana itu. Jadi ini materi ketika jemaah kita kemarin alhamdulillah 80 orang haji plus berangkat dan alhamdulillah semuanya selamat gitu. Jadi kita antarkan lewat ilmu ini, kita antarkan lewat fikih yang sedetail mungkin, sehingga jemaah kita betul-betul menikmati ibadah haji itu, pulangnya bisa bawa pengaruh kepada Indonesia karena sudah haji. Nah begitu. Baik, yang nomor 1, ketika orang pergi haji itu kan ada 3 yang dibicarakan. Ada rukun, ada wajib, ada sunnah. Ada rukun haji, ada wajib haji, ada sunnah haji. Nah, yang mau dibicarakan sama kita ini adalah rukun hajinya saja. Rukun haji itu ada 5. Nomor 1 ihram,
Yang nomor 2 wukuf di Arafah, niat dalam hal ini, lalu di Arafah, lalu kemudian tawaf ifadah, kemudian sa'i, kemudian tahallul. Selesai. Benar begitu Bapak Ibu yang sudah haji? Bu Ratna? Dulu gak dihafalin, sekarang lupa katanya. Itu rukun haji Bapak Ibu. Nah kemudian kalau ada istilah kemudian mabit di Mina, ada lontar jamarot, ada nyari kerikil, ada macam-macam, itu namanya adalah wajib haji. Apa bedanya wajib sama rukun itu? Kalau rukun itu wajib dikerjakan oleh semua orang. Kalau wajib haji itu tidak harus dikerjakan oleh kita, boleh diwakilkan. Misalnya orangnya sakit, nggak harus dia lempar jamarot, boleh, dan nggak harus dia diganti dengan membayar dam. Nah, kita pengen berbicara hikmahnya saja. Jadi kita tidak ingin berbicara rukunnya ada 5 atau ada berapa, seperti apa tidak. Tapi kita ingin berbicara tentang hikmahnya. Yang nomor 1, ihram itu artinya adalah rukun yang nomor pertama dan paling menentukan. Ihram itu adalah niat yang dibaca oleh orang yang menunaikan ibadah haji. Dia setuju, sepakat dengan undangan yang dibikin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ketika orang ihram itu ada aturan-aturan yang disampaikan oleh Nabi. Sunnah-sunnah sebelum kita ihram itu banyak sekali. Salah satunya kita disunahkan untuk mandi ihram. Mandi ihram itu sama persis waktu kita dulu baru lahir. Bapak Ibu mungkin tidak ingat waktu lahir mandi apa tidak. Tapi prinsipnya ketika orang mau pergi ihram itu disuruh mandi dulu biar bersih. Kenapa mandi? Mandi ini untuk membersihkan, untuk mensucikan badan kita itu dari kotoran-kotoran yang lahir, gitu. Agar badan kita ini bersih dari kotoran-kotoran yang nampak secara lahir, mandi. Kemudian sebelum dia melaksanakan ihram itu, setelah mandi ada lagi syaratnya adalah suruh sholat sunnah ihram. Sholat sunnah ihram 2 rakaat. Sholat sunnah 2 rakaat ihram ini dikerjakan, ditentukan oleh Nabi, suratannya pun ditentukan, bacaannya juga ditentukan. Ini mati ya? Mau dicas dulu. Mandi besar ya Pak Ustaz? Iya. Bentar. Dengar. Oh. Jadi mandi pada waktu ihram itu ya mandinya pasti besar, bukan mandi kecil. Mandi itu apa artinya? Kalau orang mandi wajib kan kita biasanya kalau di awal pernikahan dijelaskan apa itu mandi besar. Nah mandi ihram itu juga begitu. Dia sama dengan mandi besar atau mandi ketika kita habis hadas besar. Nah, di dalam agama kita Islam, yang namanya mandi ini paling menentukan sebenarnya. Kalau kita tidak memahami rukun dan syaratnya mandi, maka mandi itu tidak sah juga. Ini ngomong-ngomong Bapak Ibu, kalau ditanya rukunnya mandi ada berapa ya? Ada berapa Bapak Ibu? Ada 6 apa 7? 6. Jangan banyak-banyak, nanti susah nyebutinya. 5. Kenapa nggak 1 apa 2? Dulu lupa. Sekarang nggak ingat. Bahwa mandi itu kalau di dalam kitab-kitab fikih disebut ini arkanul ghusli itu isnani. Rukun mandi itu cuma ada 2. Yang nomor 1 an-niyatu, yang nomor 2 adalah takmimul ma'alal badan minal a'la ilal asfal. Yang nomor 2 rukun mandi besarnya itu adalah mandi ihram. Ini adalah meratakan air dari atas kepala kita sampai ke bawah kaki kita secara menyeluruh. Itu rukunnya. Jadi kalau misalnya ada anggota badan yang tidak basah kena air, maka mandi itu tidak sah. Mandi ihram sama juga seperti itu. Jadi kalau dia mandi sunnahnya salah, mandi ketika ihramnya salah niatnya, apalagi tidak ngerti niatnya begitu, maka mandi itu juga tidak sah. Nah sehingga ketika orang hendak ihram itu, setelah orang mengerjakan mandi, mengendalikan sholat, nah disitulah lalu bahasa pertama adalah bersahadat itu. Setelah itu dia disuruh syahadat. Itu nggak perlu wudhu lagi ya? Enggak. Kalau sudah mandi, boleh tidak berwudu. Tapi saya sering berwudu. Alasannya karena ragu-ragu. Dia tuh kan sebenarnya nggak boleh berwudu kalau mandinya seperti Nabi, ada kain penutupnya. Kalau mandinya kita suka pelontos,
kan nyentuh lagi ya batal itu. Jadi kadang-kadang kita membaca kalau orang habis mandi besar itu boleh tidak berwudu kalau sebelum mandi besar sudah berwudu kan, sunahnya itu kan berwudu baru mandi dah. Nah nanti selesai mandi dia tidak usah mandi, tidak usah wudu lagi nggak apa-apa. Dengan catatan mandinya itu seperti Nabi. Jadi ada tutup untuk yang membatalkan wudu. Yang membatalkan wudu itu apa? Masful kubulil adami. Nah, menyentuh kemaluannya anak Adam. Artinya kalau mandinya dia nggak pakai tutup, nyentuh, ya batal lagi. Yang harus wudu kalau begitu. Sudah pakai anduk berwudu. Nah ada lagi kebiasaannya Nabi. Nabi itu dalam sejarah hidupnya tidak pernah tuh berwudu di dalam kamar mandi, tidak pernah. Nabi itu wudu selalu di luar kamar mandi karena kamar mandi sama tempat wudunya dipisahkan. Ya sama persis dengan rumahnya orang Australia lah. Kan Australia dipisah semua kan? Di situ ada toilet, di situ ada kamar mandi, ada cuci tangan. Australia itu sudah baca hadis dari dulu. Dia pergi ke Mekah dulu. Mekah juga sama begitu sama. Mekah juga sama. Artinya Australia mungkin dapat ilmu dari Mekah langsung diterapkan di sini. Jadi semua toilet masuk belok kanan, belok kiri, baru ada pintunya masing-masing kan gitu ya. Agak menarik itu. Hanya untuk menjaga privasinya masing-masing orang. Karena Nabi memang betul-betul kalau membuang hajat itu ba'uda anis sahra'i wa amatin nasi, itu pekerjaannya Nabi betul. Jadi kalau orang membuang hajat itu disuruh jauh betul dari umumnya manusia, sehingga dibikin itu muter-muter gitu. Saya pikir menarik. Sama dengan di Masjidil Haram, kan tempat wudunya dia itu adanya di bawah lantai basement gitu kan. Turunnya ke bawah, belakangan yang paling baru. Nanti yang ada di dalam pagar depan Hilton itu akan dibongkar karena sudah ada toilet baru di luar pagar. Antara Intercontinental sama Darut Tauhid itu toilet barunya besar itu, ada di luar pagar semua itu. Nantinya akan seperti itu. Jadi artinya mereka ingin mengerjakan bahwa apa tadi dari awal kita ngomongin mandi, ada ngomongin bersih sebelum pakai ihram, itu bagian dari syarat orang mau datang mengerjakan ihram itu. Jadi ini sama dengan persis falsafahnya orang ketika hendak sholat sebenarnya. Nah di situ kan ada apa? Nomor satu kita disuruh bersahadat untuk patuh kepada Allah. Syahadat itu artinya kan bersaksi. Ketika kita sudah mau ihram ini kan kita disuruh mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Bersaksi bahwa Allah Subhanahu wa taala yang mengundang mereka. Artinya apa? Dimulai hidupnya orang ini itu dari syahadat setelah dia ihram. Sehingga nanti ketika dia sudah bersyahadatnya betul, maka dia baru boleh menggunakan baju luarnya. Hatinya sudah bertauhid sebelum mengucapkan kalimat hebat itu, talbiyah, itu hatinya sudah menyaksikan bahwa Allah itu adalah menyaksikan dirinya. Apa hikmahnya? Kalau semua orang pada waktu lahir itu sudah bersaksi bersyahadatnya betul, sebenarnya mungkin di seluruh dunia akan hebat kalau syahadatnya semuanya betul. Syahadat itu kan mengandung makna persaksian, pegangan, ikrar kesetiaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Asyhadu. Kalau diterjemahkan kan aku bersaksi bahwa tidak ada ilah kecuali Allah. Jadi dia hanya bersaksi Allah lah yang Maha Esa, Maha Tunggal, Maha Kuasa, Maha Memberi, Maha Mengatur, dan Maha yang lain. Jadi persaksian syahadat itu biasanya kita ulang pada waktu nikah. Kenapa sih orang kalau mau nikah pakai syahadat? Memang Nabi punya nyuruh. Mungkin syahadatnya dari awal kita nggak pernah dipertanyakan. Karena Nabi menyatakan rukun Islam itu nomor satu adalah antasyhada anna la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Gitu. Jadi nomor satu syahadat sebelum kita pakai ihram. Nah yang nomor dua, yang dipakai apa orang pergi haji itu? Hanya 2 helai kain putih yang tak berjahit. Kenapa nggak boleh pakai jahit? Nah itu yang menarik. Hikmahnya apa nggak boleh pakai jahit? Biasanya kalau kita mau pergi haji, sunnah-sunnah safarnya sudah kita bicarakan. Ini karena lompat materinya ya. Jadi mula-mula ada persiapan sebelum pergi haji, sudah dalam perjalanan, sunnah-sunnah safar, baru bicaranya rukun haji, baru bicara hikmah. Ini karena sudah di ujung, jadi kita harus kembali ke awal sedikit saja. Kenapa hanya 2 kain yang boleh dibawa ke sana itu? Karena kalau orang pergi ke rumahnya Allah itu, yang dibawa bukan kekayaan, yang dibawa bukan pangkatnya,
Tapi yang dibawa adalah kesamaan bahwa semua orang yang datang ini orang-orang mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pakaiannya biar sama. Tidak boleh ada jahitnya. Kalau Bapak Ibu ditanya, Ustaz, kalau kayak ihram itu kalau dijahit boleh enggak misalnya? Kan akan lebih cantik kalau dijahit, Ustaz, kayak gitu. Biar Allah tambah senang sama kita. Oh, tidak bisa. Yang ada tambah masalah. Bayangin aja kalau misalnya boleh pakai kain ihramnya dijahit. Ada yang dibikin jas, ya tak? Ada yang dibikin modis. Nanti alasannya, Pak, saya kan mau ketemu Allah, kan Allah suka yang modis-modis. Nah, kan jadi masalah tuh. Makanya nggak boleh kita ini kalau ke sana hanya disuruh memakai kain ihram 2 helai saja. Sementara ibu-ibu disuruh memakai baju warnanya putih yang seperti biasa dia pakai. Nah, kalau ibu-ibu yang di Indonesia biasanya suka pakai jeans celananya, akhirnya dia pergi umroh pun pakai celana jeans cuma dibungkus putih luarnya. Jeansnya tetap pakai begitu. Nah, sebenarnya simbol kain putih ini adalah setelah dia mandi, setelah dia mengerjakan sholat, setelah dia mengucapkan syahadat, baru boleh pakai kain ihram itu setelah semuanya bersih. Jadi luar dalamnya bersih. Kalau sudah bersih, baru boleh ketemu sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau udah bersih, baru boleh membaca talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Dia sudah bersih. Aku datang memenuhi panggilanmu. Aku datang memenuhi panggilanmu. Karena sudah pakainya putih bersih. Seakan-akan kita sedang pakai kain kafan, siap jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Itu hikmahnya. Sehingga ketika orang pakai ihram baca talbiyah, biasanya itu nangis luar biasa. Kenapa begitu? Karena tanpa dia sadari dia menuju pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu muncul pada waktu itu. Yang jadi masalah biasanya itu orang disuruh baca talbiyah itu nggak lurus-lurus. Talbiyahnya itu sebisanya dia. Labbaik baik, labbaik baik, labbaik baik, labbaik labbaik. Itu ada itu orang Indonesia gitu. Itu jamaah saya duduk di belakang saya, ustadznya fasih banget di belakangnya itu. Labbaik. Nangis dia. Ibu, talbiyahnya agak bener dikit. Emang salahnya banyak banget. Oh ya Ustaz, cuma ngikutin saya aja ya, jangan nyelip-nyelip saya. Ini sudah salah nyelip biasanya itu. Saya baru talbiyah baru 1, karena dia udah kalimat labbaik baik, labbaik baik. Yang penting nangis dia bilang. Oh bukan, tapi yang penting bener itu talbiyahnya. Bapak Ibu, ini talbiyah itu kalau nggak biasa kita nggak nikmati Bapak Ibu. Makanya alhamdulillah di Indonesia sudah dimodif lewat film namanya Bang Somad, tukang bubur naik haji, sambil mulek cabai baca talbiyah labbaik Allahumma labbaik. Musuhnya celetuk, orang miskin kapan mau pergi haji loh gitu. Tapi karena motivasinya mau pergi haji itu talbiyahnya dibaca. Dan membaca talbiyah itu boleh. Saya datang memenuhi panggilan. Nah, gitu. Itu hikmahnya. Kenapa cuma 2 helai kain? Kenapa tidak boleh yang lain-lain? Karena pertimbangannya biar orang yang pergi haji itu dia tidak mengerjakan, tidak membuat aturan-aturan, boleh pakai baju yang macam-macam. Nah, 2 kain ihram itu sama persis dengan nanti ketika Bapak Ibu atau Bapak-bapak pergi ke liang kubur. Nggak boleh pakai baju yang berjahit. Kenapa nggak boleh? Ya nomor 1 minimal beda biar sama orang-orang Nasrani. Kalau orang Nasrani itu pergi ke kuburannya pakai jas waktu dia nikah. Ya, kalau orang Hindu pergi ke kuburannya pakai baju bagus terus dibakar. Ya, Islam beda. Datang ke kuburan pakai kain putih, lalu dimakamkan, lalu diikat-ikat. Sudah memang hasilnya begitu. Dia tidak akan kembali ke situ. Ada kemarin orang nanya sama saya gimana itu. Lupa saya pengajiannya, tapi saya ingat waktu itu acara yang makan-makan tuh hari apa ya? Makan-makan di Hidayah Islamic College itu. Kita makan-makan terus ya, Ustaz? Pokoknya acaranya makan-makan terus memang. Tapi itu ada pertanyaan, ada orang katanya haji
berkali-kali. Tapi dia amanahnya begini, wasiatnya, kalau mati tidak mau dikubur, maunya dibakar. Akhirnya saya bilang, itu hajinya perlu dipertanyakan. Masa ada orang udah pergi haji takut mati? Alasannya apa? Karena kalau mati nggak dikubur itu dimakani lalat, ulat. Harusnya dibilangin kalau dia sudah pergi haji, kan ihramnya itu akan jadi saksi dia, ulatnya nggak ada. Kadang-kadang ini sering muncul, orang sudah pergi haji asal mati masih ditangisin terus. Terus dia sudah pergi haji ditangisin, nggak haji juga ditangisin, mati pingsan karena kaget jadi ditangisin, jadinya nggak ditangisin sebenarnya yang mana kan gitu. Harusnya kalau ada orang meninggal sudah pergi haji, boy alhamdulillah, terus tersenyum, terus ya apa sih, bahagia saja udah pergi haji kan dia mau ke surga ya. Kalau orang mau pergi ke surga kan harusnya kan kita ketawa kan, sedih boleh, tapi tidak boleh banyak-banyak gitu loh. Lempar batu nggak boleh, nyobek-nyobek baju nggak boleh, lempar piring nggak boleh, itu namanya niyahah ya. Kalau ada orang meninggal lempar-lempar apa-apa itu saya sebenarnya agak setuju, asal yang dilempar cocok ya. Ya Samsung, iPhone gitu. Yang dilempar piring, harganya 15.000 mungkin $3 kalau di sini, ya kan nggak seberapa, ditangkapnya juga. Apa kalau handphone saya tangkap gitu. Biasanya yang dilemparnya kecil-kecil. Nah kemudian yang nomor 3, orang pakai ihram itu Bapak Ibu. Makanya kalau kita lihatin di Mekah Bapak Ibu, orang pergi haji warnanya putih semua Bapak Ibu. Putih semua. Yang nomor 3, disunahkan kain putih yang bersih. Jadi ini aturannya adalah sunnah. Nabi membolehkan ihram itu warnanya apa saja boleh, tapi putih itu paling baik. Jadi boleh warna kuning, warna hijau, warna macam-macam. Ya alhamdulillah di Indonesia belum pakai partainya semua itu. Masih setuju sama aturan pemerintah warna kuning. Ya alhamdulillah juga nggak bikin kain ihram warnanya batik, belum juga. Tapi selalu masih putih lah. Kecuali seragamnya batik ya. Haji kan sekarang udah batik karena sudah internasional itu kan. Sehingga harus pakai batik gitu ya. Artinya seragamnya dikasih batik. Orang yang sudah pakai batik di sana pasti akan dipanggil Indonesia pasti. Artinya nggak ada orang lain yang pakai batik itu. Pasti Indonesia, apalagi batik keris yang nomornya 1 bukan yang nomor kawin-kawinan gitu ya. Cepat dipanggilnya itu sama orang-orang itu, Indonesia, batik katanya gitu. Tuh zamannya dulu ya. Jadi alhamdulillah saya oleh Allah Subhanahu Wa Taala diizinkan untuk datang ke Makkah. Setiap 1 bulan sekali saya ganti batik. Jadi kalau ihram sekali saya ganti batik A, batik B, warnanya pun beda-beda. Yang pasti batik jadi simbol betul Pak. Jadi kalau kita di sana pakai batik pasti disebutnya Indonesia, pasti. Ya, jadi Bapak Ibu nanti kalau pergi ke sana boleh bawa batik, baju semua batik itu boleh. Jadi sholat pakai baju batik boleh, pakai batik yang clearnya ada putih, ada batiknya boleh. Pokoknya batik aja lah. Itu batik paling mahal itu. Jadi kalau orang pakai batik pasti orang Indonesia. Yang nomor 2 Bapak Ibu, setelah ada ihram sampai di Masjidil Haram, ini kalau bahasanya haji, anggaplah kita mikotnya dari mana? Dari Aziziyah gitu ya, melakukan perjalanan menuju ke Tawaf Ifadah dulu. Ini rukun yang nomor 2 yang menurut saya agak lebih penting ya. Karena tanpa ini benar juga tidak akan sah ibadah kita. Tawaf Ifadah itu adalah rukun haji. Jadi orang bertalbiyah setelah pakai kain ihram itu disunahkan mulai dari tempat dia mikot. Misalnya kita dari Madinah, dari bin Ali. Kalau misalnya dari Cinona, dari Yalamlam, dari Jeddah, Indonesia kan mengesahkan ya mikotnya jamaah haji Indonesia dari Jeddah itu disahkan oleh fatwa MUI dalam hal ini disahkan. Artinya kalau ada jamaah, dan itu dengan catatan ya, boleh mikot dari Jeddah kalau orangnya problem, ada kesulitan waktu di Yalamlam di atas pesawat itu. Sehingga mikotnya dari Jeddah. Ini khusus untuk orang-orang tua biasanya. Karena pakai ihramnya kan agak susah. Jadi dia diperbolehkan mikotnya dari Jeddah. Jadi dari Jeddah kita diperbolehkan untuk bertalbiyah, membaca talbiyah kepada Allah Subhanahu Wa Taala sampai dia nanti ada di depan Ka'bah. Baca talbiyahnya itu. Labbaik Allahumma labbaik. Itu terus sampai di depan Ka'bah. Nah sampai di depan Ka'bah maka akan ada ibadah rukun yang nomor 2 namanya tawaf ifadah. Tawaf ifadah. Yang nomor 1, Ka'bah adalah tempat ibadah pertama kali. Artinya begini, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan kepada kita,
awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Sesungguhnya rumah pertama kali yang dibangun, diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diizinkan beribadah adalah Ka'bah. Jadi ini orang akan ketemu sama satu ayat Allah yang difirmankan langsung, yaitu Ka'bah itu. Tempat ibadah pertama kali itu Ka'bah. Sehingga beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menyarankan kepada kita kalau melihat Ka'bah itu disuruh baca doa. Nah, baca doanya seperti apa? Ya nanti kalau kita sudah mau pergi haji kita hafalkan. Iklannya kira-kira seperti ini, baca doa liatin Ka'bah. Ada doanya Umar, kalimatnya pendek, Allahumma antas salam wa minkas salam. Itu bahasanya Umar. Sementara sahabat yang lain, Allahumma zid hadal baita tashrifan wa ta'ziman wa takriman wa mahabbatan wa birran wa zid man syarafahu bihajjin aw umratin tashrifan wa takriman wa ta'ziman wa mahabbatan wa birran. Jadi doa ini datang dari Nabi. Ya Allah, semoga Engkau tambahkan keberkahan, keagungan, kemuliaan kepada rumah ini. Muliakan juga orang-orang yang memuliakan rumah ini dengan menunaikan ibadah haji atau umroh. Ternyata doa ini betul Bapak Ibu. Kalau dibaca oleh kita, orang yang pulang dari haji itu pasti dimuliakan. Orang pulang umroh itu pasti dimuliakan. Saya dapatin informasi satu-satu saya kumpulkan. Orang luar daerah Jakarta, yang Sulawesi, Kalimantan, pokoknya daerahnya Sumatera, orang bisa menginjakkan kaki ke Mekah itu luar biasa. Di daerahnya, di kampungnya, itu kalau ada acara nikahan, walimatul arus, acara apapun ya, itu langsung duduk paling depan. Nggak boleh ikut bantuin ngangkat kursi karena sudah haji. Benar Pak? Nah ini meyakinkan, tuan rumahnya kayaknya meyakini betul. Nggak ada yang lihatin fakta itu Pak. Artinya itu betul kemuliaan. Karena dia panggil haji gitu. Panggil haji kan? Akhirnya duduk paling depan. Iya kan? Kalau Bapak pulang dari Amerika begitu enggak? Enggak. Artinya ingin disampaikan begini, pulang dari Mekah itu kemuliaan. Kalau benar. Enggak benar aja dimuliakan kok apalagi benar. Nah, yang lebih menarik itu Bapak Ibu, memang di Mekah ini yang bohong aja kadang-kadang jadi kenyataan. Bohong aja nyata, apalagi bener. Saya tuh sering ya negur orang Indonesia, bukan negur, ngasih tahu lah, tawasau bil haq gitu ya. Bu, kalau mau ngambil air Zam-Zam, jangan di sini Bu. Itu kan ada yang pakai keran tuh. Sekarang di depan Zam-Zam itu pakai keran gede, ngocok. Dia pakai brigade yang 10 liter. Iya, kan kalau ngambil keran itu 2 menit selesai. Tapi di situ ada tulisannya, Ma'un solihun lisurbi. Kalau bahasa Inggrisnya itu apa? Air khusus untuk diminum. Bahasa Inggrisnya apa? Drink of water for drink. Gitu. Water for drink. Nah itu tulisannya. Tapi saya baca Arabnya aja. Bu Haji, ini bukan air Zam-Zam. Dia nengok-nengok sama teman yang ngobrol gitu. Ada yang bilang ini bukan air Zam-Zam. Orang itu pasti bohong. Semua air yang di sini itu air Zam-Zam. Karena cari yang lain. Kata saya kemarin habis umroh itu saya bawa air Zam-Zam dari sini buat ngobatin orang saja sembuh. Pasti orang itu bohong, percaya sama saya deh. Kata saya. Ini bohong aja. Hebat itu. Salah ada. Ini kan salah. Bohong aja manjur. Bohong aja manjur. Itu yang saya nggak ngerti. Apalagi yang asli. Apalagi benar-benar asli tuh air Zam-Zam. Iya. Ya Allah Gusti. Nah ini ada tulisannya jelas kok. Ma'un solihun lisyurbi. Ini air hanya layak untuk dikonsumsi, bukan air Zam-Zam. Saya kasih tahu yang baik Bu, kalau air Zam-Zam itu di sini harus agak kerja keras sedikit. Semuanya bentuknya mencet semua. Nggak ada yang pakai keran tuh, nggak ada. Mencet. Cret. Nanti keluar air sebotol masukin. Mana ada di sana pakai keran? Kalau pakai keran seneng banget itu orang. Makanya cara nyarinya aja udah gampang banget pakai keran. Jadi memang kalau
di Mekah ini serba luar biasa. Nah, maksud saya begini Bapak. Saya tuh senang kalau ada orang pergi ke Mekah, pulang ke Indonesia tuh bawa cerita yang baik saja. Saya pertama kali injak Mekah tahun 2008 itu ditanya sama orang, ada cerita apa Ustaz yang nggak enak? Wah, enak semua. Iya, saya bilang enak semua. Saya tidak mau membawa cerita yang nggak enak-enak itu, karena banyak orang yang nggak mau pergi haji karena dengerin cerita nggak enak. Akhirnya kan kita membuat orang nggak mau pergi haji. Saya ngajar di polisi di Jakarta beberapa tempat, Polsek Gambir, ada di Bekasi, itu polisi semua, kaya. Saya ajak pergi haji. Mohon maaf Ustaz, belum siap. Emang kenapa belum siap Pak? Ya banyak dosa lah Ustaz. Dosanya dari mana? Ya saya kan polisi lantas Ustaz. Bentar-bentar nangkep orang, bentar-bentar ngelep orang. Oh Bapak tahu itu dosa? Ya tahu Ustaz. Terus kenapa diterusin? Saya bilang mau sampai kapan nih Bapak sanggupnya pergi haji? Ntar kalau sudah agak banyak dikit bisa. Kacau kata saya. Alhamdulillah sampai sekarang ini orang belum pergi haji juga. Ya dong Pak, masa saya bilang na'udzubillah. Alhamdulillah. Artinya orang kalau sudah tahu haram itu, dia pasti takut pergi ke Mekah. Karena memang aturannya Nabi, kalau pergi ke Mekah itu harus baju putih tadi itu, harus duit halal itu. Makanya hati-hati Bapak. Beasiswa itu uang bersih Bapak, boleh buat haji. Beasiswa itu Kalau bisa. uang bersih. Karena saya dapat beasiswa dari Libya dulu, bisa nikah saya itu. Alhamdulillah itu. Jadi dapat uang dari kerajaan Saudi di Libya di Jakarta, bisa nikah alhamdulillah kan. Ya maksud saya Bapak Bu dapat beasiswa dari sini boleh pergi haji dong sama pemerintahnya, diselip-selipin aja. Oh, atau masih kurang, nanti saya sampaikan sama pemerintah. Boleh. Udah nggak bisa lagi Pak dari sini. Udah nggak bisa ya? Ya, mau nyoba dari sini nggak bisa lagi. Pertama ini nggak bisa. Jadi artinya pergi haji ini harus pakai apa? Bahasa duit yang bersih, yang baik. Alasannya apa? Karena semuanya akan kembali kepada Allah, harus pakai yang bersih-bersih. Nggak bisa lah kalau uangnya jelek. Ada mungkin yang lebih agak ekstrim, ini peristiwanya lebih menarik. Ada orang datang ke Mekah itu nggak bisa lihat Ka'bah. Ini cerita betul-betul kita alami ya. Karena bapak ini datang ke Mekah itu pakai ketakaburannya, pakai kesombongannya. Dia bilang, kenapa sih kita kok harus muter-muter Ka'bah? Pada waktu ditanya itu dia nanyanya begini, emang Ka'bahnya mana? Semua orang lihat itu Ka'bah di depan. Tapi orang ini dibutakan matanya oleh Allah SWT. Saya nggak lihat ada Ka'bah di depan mata saya. Akhirnya dia disuruh istighfar sama kita. Setelah baca istighfar, ngaku bertobat, bersalah sama Allah, baru dikasih kesempatan bisa melihat Ka'bah itu. Nah hari ini Bapak Ibu, godaannya Ka'bah itu adalah handphone itu. Orang lebih asik liatin handphone daripada komunikasi langsung dengan Ka'bah itu. Dia melupakan hadis Nabi. Al-ainani ibadatani hafifatan. Dua mata ini bisa melakukan ibadah yang sederhana. An-nazru ilal ka'bati ibadatun wa nadru ilal mushafi ibadatun, kata Nabi. Melihat Ka'bah itu ibadah. Lihat aja ibadah, bayangin gak ya? Lihat aja ibadah. Melihat Al-Quran itu juga ibadah. Melihat aja, gak usah baca itu sudah ibadah. Apalagi baca. Melihat Ka'bah itu ibadah, apalagi mau tawaf dia. Tambah luar biasa begitu. Sehingga hari ini banyak sekali orang yang kalau pergi ke Mekah itu yang penting selfie sama Ka'bahnya. Itu kalau di kita biasanya disebut rukun umroh yang nomor 6 adalah selfie di depan Ka'bah. Nah, semua orang pergi pasti pakai foto, rame-rame sama keluarga lah macam-macam lah. Tapi saya biasanya agak kalau dosen killer lah ya. Artinya killer itu jemaah dilarang betul bawa handphone pada saat kita sedang umroh sampai acaranya semuanya selesai. Saya bilang nanti kalau sudah selesai, saya akan foto Bapak Ibu di atas Ka'bah boleh, di sampingnya boleh, di lantai 2, 3 boleh. Nanti saya antar. Foto itu sebentar selesai kok. Mau pakai gaya apapun kok. Foto itu 5 menit selesai. Jadi bukan sholat duhur bawa foto, sholat asar bawa foto, maghrib bawa foto, isya bawa foto, subuh pun bawa foto. Yang mau difoto apa? Ada lagi yang lebih menarik. Ibu-ibu foto pakai cadar, coba yang difoto apa ya? Ibu pakai cadar foto itu banyak di sana itu. Foto tuh. Dalam hati saya ini cara ngeliatnya di mana ya? Hasilnya itu loh. Kok bercadar pakai foto nih kata saya? Ya kalau buka
wajah kan masih kelihatan tuh cantik, manis, mancung, ala macam-macam. Ini pakai cadar di foto. Coba gimana cara menikmati foto itu? Oh, backgroundnya dua. Jadi bukan orangnya. Oh, tuh nggak usah ikut orangnya dong. Siapa orangnya? Orangnya sebagai siluet aja di foto. Ya Allah Gusti. Jadi aneh-aneh ya. Aneh-aneh. Ya, kalau riset ilmiahnya Bapak Ibu, Ka'bah itu hari ini kan sudah ada banyak sekali riset ilmiah tentang keutamaan dan keagungannya Ka'bah. Ka'bah ini sebagai pusat rotasinya bumi, nanti akan lebih terkonsentrasi lagi kepada titik yang paling kecil, Hajar Aswad kan begitu ya. Ini penelitiannya sudah luar biasa. Kalau kemudian ada astronot yang katanya mendengar azan, itu juga dari Ka'bah suaranya. Jadi Ka'bah memang tidak bisa dianggap sepele oleh umat Islam, tapi harus dijadikan sebagai tempat yang super luar biasa, dan kita harus disuruh rindu untuk datang ke Ka'bah itu. Jadi Ka'bah adalah tempat ibadah pertama kali yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala Jalla wa ala. Sehingga kita sering sekali kalau kita sholat ke sajadah itu kan kita ngeliatin gambar Ka'bah. Biasanya ada orang jemaah nangis setelah baca doa itu, saya kasih kesempatan nangis. Bapak Ibu silahkan nangis dulu 5 menit. Setelah baca doa nangis, selesai baru kita simpulkan. Kenapa menangis? Ternyata alasannya menangis macam-macam. Alasannya ada yang nabungnya sudah sekian puluh tahun baru bisa pergi, ada yang karena sholat sekian tahun hanya ngeliatin gambarnya saat ini ada di hadapannya, yang alasannya karena nggak mungkin saya bisa sampai Mekah saat ini ternyata betul-betul sampai ada di Mekah. Macam-macam lah ekspresinya orang-orang yang setiap kali pergi umroh itu macam-macam, sehingga mereka memberikan ekspresi dengan menangis itu karena menangis bahagia, menangis karena senang bisa hadir di hadapan Allah Subhanahu wa taala lewat Ka'bah Al-Musyarrafah itu. Nah, yang nomor 2 itu tawaf ifadah. Sebelum tawaf ini dikerjakan, kan ada syaratnya banyak sekali. Ada syaratnya banyak sekali. Salah satunya apa? Tawaf itu harus dikerjakan suci dari hadas kecil maupun hadas besar ya. Hadas kecil maupun hadas besar. Kita maghrib jam berapa Pak? Sholat dulu ya? Sholat dulu Pak. Pak. 18 website yang mana nih? Udah lewat ya. Ka'bah adalah tempat pertama kali diizinkan untuk digunakan untuk beribadah, sehingga punya hubungan yang sangat kental dengan hati semua umat di seluruh dunia ini, karena Al-Quran menyatakan walillahi 'alan nasi hajjul bait. Jadi yang disebut bukan orang mukmin di ayat itu. Nas, semua manusia hakikatnya tahu Ka'bah itu adalah tempat ibadah. Semuanya tahu. Sehingga karena Allah Subhanahu wa taala menyebutnya umum, sehingga Ka'bah itu harusnya dijadikan sebagai tempat berkumpulnya semua manusia. Jadi teman kemudian harus beriman, harus dengan catatan dia sudah mengikrarkan tauhidnya kepada Allah, baru mereka boleh ke Ka'bah. Yang nomor 2 Bapak Ibu, ketika kita hendak memulai tawaf itu harus dimulai dari Hajar Aswad. Jadi Ka'bah ini 4 bangunannya ini ada 4 rukunnya. Jadi disebutnya nomor 1 rukun Hajar Aswad, ada rukun Syami, ada Iraqi, lalu Yamani. Jadi per sudutnya itu. Jadi sudut-sudut itu namanya arah. Jadi arah ke Yaman, arah ke Irak, arah ke Syam, Yaman sama Irak. Ya, Hajar Aswad itu kalau fikihnya orang sholat di dalam Ka'bah itu tidak boleh menghadap ke Hajar Aswad. Yang boleh adalah menghadap ketiga ini. Nah, kenapa tidak diperbolehkan? Karena arah Hajar Aswad ini atau titik di Hajar Aswad itu menjadi pusat semua daya yang ada di muka bumi ini. Itu Hajar Aswad itu. Ini yang sudah diteliti. Nah, ketika kita berbicaranya Hajar Aswad, Nabi menyatakannya Hajar Aswad ini kan sejarah hebatnya kan ketika beliau Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat datang ke Ka'bah disuruh menaruh Hajar Aswad itu. Akhirnya Nabi menggunakan cara berpikirnya bagaimana menjadi pemimpin besar, bagaimana semua kabilah yang ada di Mekah itu diakomodir. Akhirnya diangkat rame-rame, ya pakai kain serban warna putih. Akhirnya menjadi simbol kerukunan atau persaudaraan antar kaum muslimin yang ada di Makkah pada waktu itu. Sehingga lewat Hajar Aswad yang tadinya batunya warnanya putih luar biasa karena dari surga, akhirnya menjadi hitam legam itu karena dosa-dosanya manusia itu.
adalah Hajar Aswad adalah hajarun minal jannati abyad summa ya'uduna wa dhunubun nasi hatta yusawi. Jadi putihnya, jadi gelapnya Hajar Aswad itu karena dosa-dosanya manusia. Dan itu sudah pecah juga kan? Iya, sudah dibelah begitu. Sehingga Hajar Aswad ini ya, artinya hitam, tapi aslinya bentuknya putih. Iya, artinya putih sebenarnya, cuman karena dosa-dosa manusia akan jadi hitam. Sehingga kita ketika mencium Hajar Aswad itu kan disunahkan membaca doa min khairid dunya wa akhiratikum, membaca doa untuk kemaslahatan dunia dan akhiratnya kita. Sebenarnya dulu ada pekerjaan yang luar biasa disampaikan oleh Umar. Kalau Nabi Muhammad tidak mencium ini batu, Umar pun tidak mau sebenarnya. Tapi karena Nabi menciumnya karena ta'abbud ilallah subhanahu wa ta'ala, Umar hanya sedang mengikuti saja. Hari ini Bapak Ibu, ini Hajar Aswad menjadi objek nyari uang yang luar biasa. Jadi di sana dikenal dengan istilah caluk Hajar Aswad. Ya, joki Hajar Aswad. Mohon maaf betul, itu yang menguasai depan Hajar Aswad itu orang Madura. Hah? Pernah ketemu orang Banjar? Nah, selama ini calonnya ketemu sama saya orang Madura semua itu. Jadi kalau kita melotot dikit langsung tak celurit sampai nanti ya. 2008 saya pertama kali itu ngalamin betul. Karena waktu itu saya masih culun barangkali ya. Kalau sekarang dia sudah paham, oh ini pasti modelnya Ustaz tampangnya. Udah begitulah. Jadi kalau saya mengantarin jemaah saya untuk datang ke Multazam, mau mencium Hajar Aswad, kami tidak mengantarkan. Multazam betul kami antarkan. Karena ya tahu tadi fikihnya Hajar Aswad itu inkana istihama fala yusannu ayuqabbiluhu. Apabila Hajar Aswad itu kondisinya sudah penuh berdesaan-desaan, maka sunnah mencium itu jadi hilang. Maka kenapa ada lalu disunahkan istilam itu, ngelambet tangan itu, Bismillahi Allahu Akbar. Itu karena sudah diprediksikan oleh Nabi Muhammad SAW bahwa Hajar Aswad ini suatu hari pasti berjubel. Sehingga setiap kali orang tawaf itu startnya harus mulai dari Hajar Aswad gitu. Jadi mulai dia beribadah, mulai dia komunikasi dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi zikir yang talbiyah dari ikram tadi itu ketika tawaf dimulai, maka zikirnya diganti dengan membaca tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallah. Nah, kenapa demikian? Karena dia sudah berada di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Bapak Ibu kalau nanti sampai di Ka'bah cukup ngapalin ayat Al-Quraisy aja. Apa hikmahnya orang beribadah di situ? Dulu Ka'bah ini sebelum Mekah ini ada Ka'bah tandus, tidak hidup apapun, tidak ada penduduknya, tidak ada orang yang ngerti apa itu Ka'bah. Tapi setelah Ka'bah ditaruh, Allah Akbar. Dalam surat Al-Quraisy direkam ini peristiwa. Li'ila fi Quraisyin ila fihim rihlatasy syita'i was-sayf falyabudu rabb hadzal bait allazi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf. Jadi ketika ayat ini diturunkan, orang-orang Mekah Quraisy itu tidak lagi pergi ke Yaman, tidak lagi pergi ke Syria, tidak lagi pergi ke Turki untuk berdagang. Karena sudah dijanjikan sama Allah, Anda cukup beribadah sama rumah ini, yang punya rumah ini Ka'bah, niscaya kamu akan diberikan dua keberhasilan, dua keberuntungan. Nomor satu apa? At'amahum min ju'in. Kalau kamu beribadah, Allah akan ngasih makan kamu dari kelaparan. Waktu itu Mekah sering kelaparan. Tapi setelah ada Ka'bahnya, luar biasa. Hari ini kalau kita pergi ke Mekah, Allah Akbar, makanannya nggak kalah dengan negeri manapun, buah-buahannya nggak kalah istimewa sama manapun. Asal bintang 5. Ya kalau bintangnya 3 ya ikan asin. Buahnya pepaya sama pisang. Kalau bintang 5 anggur. Pagi anggurnya hitam, siang anggurnya putih, malam anggurnya itu anggur merah yang ada di Jakarta tuh nggak ada di Mekah. Saking nggak dianggapnya itu. Nah, saya kemarin pergi ke kebun anggur, ternyata ditanamnya di sini. Tapi jangan salah Bapak Ibu, di dalam surat Al-Baqarah disebut semua jenis makanan yang di situ itu datang dari teluk di Taif ya, nama kebunnya itu di Taif. Itu ada tanah paling subur itu. Jadi pertengahan antara Mekah Madinah itu kan ada namanya Taif. Nabi pernah perang di situ, dan di situ tanahnya paling subur. Jadi informasinya yang sampai saat ini saya dengarkan bahwa semua buah-buahan, sayur-sayuran yang ada di Mekah itu datangnya dari Taif itu. Mau apel kayak, mau anggur kayak, apapun itu yang dari situ, itu datangnya dari
Taif. Ya kalau yang namanya KFC ya pasti dari Amerika. Botol Coca-Cola ya Amerika, karena dia ya Amerika. Starbucks ya Amerika. Semua kloset juga dari Amerika kalau di sana. Karena memang itu kebijakan negara menurut saya. Sehingga keberkahannya Ka'bah yang sampai hari ini jelas Bapak Ibu harus mengatakan Ka'bah Makkah dalam ini jelas lebih hebat dari negara manapun. Dengan alasan tanpa diiklankan semua orang bawa ke sana buat duit. Itu faktanya. Orang ke sana nggak bawa duit nggak mungkin sampai. Jalan kaki nggak mungkin. Naik pesawat lama. Turis kalah. Bali kalah jauh. Iklan tiap hari itu di Bali. Di Mekah nggak perlu diiklankan. Semua orang datang. Yang iklanin itu travel itu. Patuna, gitu, Maktur. Yang negara mah nggak ada Mekah pakai iklan. Makanya orang Saudi itu paling gampang terima kita. Kita diuji pertama kali kalau datang ke Mekah itu pasti dijeda. Ketemu sama imigrasinya nggak karuan. Bapak sudah capek naik pesawat 10 jam. Orang imigrasinya gampang aja sambil merokok nyantai. Lu nggak sabar pulang, nggak apa-apa saya. Iya, kalau bahasa orang Surabaya nggak pakaian gitu. Itu masih bagus main handphone. Ada yang ditinggal rokok dulu. Kalau saat dan kau ekbas, ya surat Tuhan awalan. Semua badan dari nastamir insyaallah. Barakallahu fi katanya. Semoga Allah memberkahi sampai Anda. Dan mereka pakai hadis Nabi begitu. Oh iya, jamaah haji itu semakin capek, semakin banyak pahalanya. Itu dia pahami betul. Nanti ada di sini nanti. Makanya mereka ngerti betul. Orang kalau sudah haji kok capek-capek marah-marah. Oh, mereka keluar hadisnya. Pak Haji, semakin Anda capek, pahalanya tambah banyak. Makanya kita disuruh ngantri itu 8 jam, 10 jam, 12 jam. Sabar. Yang sudah tiap hari datang itu nyaman aja. Yang belum pernah biasanya kamu itu ngamuk. Kamu gak ngerti aku jenderal bintang 5 di Indonesia. Bintang 5 ini kompo katanya. Sampai bintang 5 gak ada KTP-nya masuk surga. Masuk Mekah baru masuk surga boleh. Gak ada bintang 5 di situ. Benar gitu? Orang bintang 5 berani masuk surga. Gak ada jaminannya. Tapi kalau pergi ke Mekah, Allah Akbar. Hajinya mabrur, ibadahnya benar, baru ada sertifikat masuk surga. Kemarin ibu-ibu mungkin dengerin ya, waktu ada jemaah dari Jawa Timur yang gagal, suaminya berangkat, istrinya kagak. Karena visa yang problem karena IHAJ itu. Oke, ibu-ibu ini contoh gini, emangnya mas, punya tiket masuk surga susah pol, gitu. Artinya orang Indonesia sudah paham, nyari tiket masuk surga itu emang anggar, gak gampang. Sehingga diuji, sabar dan macam-macam. Nah sehingga Bapak Ibu ya, ketika kita sampai di Hajar Aswad, maka euforianya luar biasa. Ada menyentuh, lalu disuruh istighfar. Jadi tidak usah harus berkesan-kesan. Ini mencium yang luar biasa, menciumnya ibadah. Sehingga karena itu bagian min sunanir Rasul, banyak orang yang kalau datang ke sana memaksakan diri untuk mencium Hajar Aswad. Bagi saya pikirnya sederhana. Kalau sudah pernah mencium seumur hidup sekali, selesai. Karena Nabi mencium Hajar Aswad juga 1 kali. Umar juga 1 kali. Jadi jangan dipikir berulang-ulang. Kasihan yang lain. Nah, gitu. Jadi yang sudah nyium jangan pakai repotin orang. Biasanya kalau repotin orang saat ini, waduh, paling serap itu di Hajar Aswad itu. Berbesar-besar dan macam-macam. Jadi di Ka'bah itu tawafnya dimulai dari Hajar Aswad. Berarti tawaf ini, berputarnya ini, dia sedang ngobrol, komunikasi langsung dengan Allah. Makanya membaca tasbih, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha. Nah, riset ilmiahnya kalau kita membaca buku rahasia Ka'bah gitu ya, saat ini sudah disampaikan kalau orang tawaf itu berhenti, maka rotasi buminya juga berhenti. Kalau orang tawafnya tidak ada, maka dunia ini pasti kiamat. Bagaimana cara membuktikannya? Kita tanya sama profesor yang ahli astronomi. Nanti dia akan menjelaskan prinsip. Bagaimana kok bisa seperti itu? Ternyata memang dunia ini berputar sesuai dengan 7 putarannya tawaf. Itulah falsafahnya kenapa tawaf 7 kali. Putarannya di langit itu 7 lapis, putarannya 7 kali. Itu falsafahnya karena di langit sama bumi ini. Sehingga Bapak Ibu setahu saya yang namanya tawaf itu tidak pernah berhenti kecuali oleh sholat wajib. Sholat sunnah lewat itu. Saya pernah sholat Idul Adha di sana pada waktu haji itu saya sholat Idul Adha. Kita sholat Idul Adha yang tawaf ifadah ya tawaf ifadah. Karena sholat Idul Adha sunnah muakkad, tawaf ifadah itu adalah rukun haji. Nggak pernah berhenti. Waktu Ramadan
Bapak Ibu mungkin juga sudah pernah menyaksikan sholat tarawih hukumnya apa? Sunnah. Tawafnya itu wajib kalau mereka umrah. Jadi yang tarawih, yang tawaf tetap aja penuh. Jadi tawaf itu tidak pernah berhenti kecuali oleh sholat wajib. Kalau sholat wajib mutlak semuanya berhenti. Tapi salam baru satu kali itu sholat belum sempurna, itu orang tawaf sudah mulai jalan kembali. Kenapa demikian? Karena mereka termotivasi dengan menyelesaikan rukun itu jelas lebih penting daripada mengerjakan sunnah-sunnah. Maka di sana kalau orang habis sholat yang di depan Ka'bah nggak ada zikir-zikir, astagfirullah, antas salam, apa lebih pakai baca doa. Itu dibawa ke Indonesia. Di Indonesia sholat juga nggak usah pakai doa, di Mekah juga nggak ada doa. Salah. Mereka nggak baca doa karena selesai mau mengerjakan ada tawaf, nggak boleh ganggu di depan tawaf itu. Nah sehingga orang kalau pergi di Mekah itu mereka sedang mengerjakan tawafnya itu dari Hajar Aswad berputar semuanya. Hikmah yang nomor 3 tawaf ini, kita diikrarkan sebagai tamu Allah dan berkomunikasi intensif kepada Allah. Bayangkan bahwa kita ketika berputar itu adalah sedang ngobrol sama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi harus serius. Jadi harus sungguh-sungguh. Minimal doa dari putaran 1 sampai 7 dihafalkan. Biasanya jamaah haji, jamaah umroh cuma ngapalin putaran yang sampai dari Yamani sampai Hajar Aswad. Karena doanya paling terkenal, Rabbana atina fid dunya hasanah. Udah itu ditambahin ceramahnya. Baca doa dari awal Rabbana boleh nggak Ustaz? Oh boleh. Nggak baca doa aja boleh. Akhirnya nanti sampai Indonesia disebutnya Haji Rabbana. Nah Rabbana terus Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya alhamdulillah itu doa begitu aja dikabul sama Allah. Bapak Ibu, saya pernah pengalaman bahwa jamaah haji dia punya bisnis itu kalau di Jakarta namanya klub malam ya, adanya di Kerawang. Juragan Tanah punya klub malam di lampu merah Kerawang itu yang flyover. Itu waktu di Multazam, ibu-ibu ini paling gak respon. Nangis kagak, sedih kagak, doa juga kagak, cuma diem aja. Saya kalau nganterin orang ke Multazam itu, kan saya lihat itu mana jamaah yang serius setelah dijelaskan sunnahnya, mana orang yang bisa merapat lalu naruh tangan kirinya di atas, dadanya nempel di Multazam, siapa saja begitu. Responnya kan pasti luar biasa. Ini ibu ini enggak, biasa aja. Nangis kagak, saya tanya akhirnya, Bu Haji, kok tadi malam jam 2 di Multazam enggak respon, bala nangis, bala sedih. Kerjanya apa di Jakarta, Bu Haji? Saya mah sudah 20 tahun Ustaz, alhamdulillah bisnis gelap. Maksudnya apa? Punya klub malam. Beneran, jadi punya apa sih kalau dia diskotik ya? Kalau di Jakarta diskotik lah. Ya, pokoknya itu. Oh nggak tahu. Saya juga belum pernah masuk sih. Jangan sampai. Terus saya bilang ini, oh pantesan kok ibu nggak respon sama sekali. Ibu harus bertobat lah sama. Bertobatlah sama Allah. Usaha itu tidak benar. Maksiatnya banyak. Saya kan nggak menyediakan yang maksiat, Ustaz. Saya hanya yang ke situ yang mau nyantai doang. Saya nggak bilang nyuruh untuk maksiat. Enggak Ustaz, cuma yang nyantai silahkan pergi ke situ. Saya tulis di situ, yang mau nyantai silahkan ke sini. Boleh minum, ya. Boleh minum itu kan maksiat. Nggak minum apa Ustaz? Oh. Ngalah saja itu kata saya. Akhirnya ya, saya bilang karena dia masih banyak yang menutupi, itulah kemudian komunikasi dekat dengan namanya Multazam, tempat paling hebat itu dia nggak bisa nangis. Kenapa? Masih banyak kotornya. Orang kalau banyak kotornya itu di situ nggak nyambung, agak paham apa ya. Respon juga tidak. Biasa aja begitu. Ya mungkin kayak di sinilah orang sholat, Allah. Yang lainnya nangis, dia mah biasa aja. Nanya nggak paham, nangis. Sama dengan orang pergi ke Mekah juga begitu loh, Pak. Sampai di depan Ka'bah ini kalau emosinya kita tidak keluar, semangatnya kita tidak muncul, berarti ada masalah. Kenapa begitu? Alasannya ini tadi. Ini masa ia datang ke tempat yang pertama kali diciptakan, diwajibkan, masa dia nggak nangis nih? Masa dia ketemu sama Hajar Aswad yang datangnya di surga dia nggak akan nangis nih? Oh enggak harus. Hanya setahu saya semua orang kalau datang ke situ pasti nangis. Yang pakai bahasa Inggris nangis bahasa Inggris, yang Jawa. Setahu saya seperti itu. Nanti pokoknya Bapak Ibu akan menyaksikan lah ini. Orang bagaimana berdoa dengan air mata yang 2 ember di depannya itu. Jalu. Itu orang India berdoa. Tapi nangis luar biasa.
Yang orang Indonesia juga sama, berdoa pakai bahasa Jawa, pakai Sunda, semuanya tangisan air mata. Artinya apa? Ada dia merasa jadi tamu di hadapannya itu ada Allah SWT. Sehingga ketika orang tua yang ada dengar. Kenapa 7 putaran Bapak Ibu? Karena ini menjadi gambaran rotasi matahari, bintang, rembulan, bulan, dan minggu serta siang dan malam itu 7 putarannya. Siang malam, nah putarannya 7 ini bahasa hitung hitungannya harus pakai matematik. Kenapa jadi 7 putaran? Makanya 7 putaran itu sudah simbol langit sama bumi. Berapa? Sama dengan ketika Nabi Isra Mi'raj. Langit 1, 2, 3 sampai 7. Ceritanya dari situ sebenarnya. Makanya kenapa tawaf 7 putaran. Nah, ya, selanjutnya sa'i Bapak. Ya, sa'i ini rukun yang nomor selanjutnya. Sa'i adalah perjalanan yang sejarahnya dari Ibu Hajar waktu nyari minum untuk anaknya. Yang nomor 1 apa? Sa'i itu artinya adalah usaha, kerja keras. Jadi falsafahnya Ibu Hajar pada waktu itu adalah karena anaknya haus, dia sebagai orang tua mencarikan bekal makan untuk anaknya yang kehausan itu. Di tengah terik, panas luar biasa, dia lari ke sofa sama Marwah. Terus alhamdulillah dengan izin Allah, setelah 7 kali muter balik, dia toh nggak dapat air. Karena yang mendapatkan air hakikatnya adalah bekas apa? Injakannya kakinya anaknya Ismail itu yang mancal-mancal itu. Jadi hadisnya Bukhari itu, air itu memancar dari bekas injakannya kakinya Ismail, bukan karena pekerjaannya Ibu Hajar yang sudah 7 kali itu. Ini ilmunya apa? Orang boleh bekerja secapek apapun, tapi hasilnya yang menentukan Allah SWT. Jadi salah kalau ada orang hidup nyari kerja, nyari duit berdua suami istri lebih cepat, lebih banyak, itu salah. Salah Allah. Karena urusannya Allah yang menentukan. Rezeki itu sudah diatur. Kalau kerannya memang jatahnya $1 satu hari, ya $1. Dan yang lebih menarik lagi dalam agama kita Islam, yang namanya rezeki itu akan menjadi batas akhir kita akan meninggal dunia. Kata Nabi kepada kita, la yamutanna ahadun hatta yuwaffallahu rizquh. Tidak akan ada salah satu di antara kalian yang meninggal dunia kecuali rezekinya sudah sempurna. Sempurna. Bapak Ibu tahu nggak limit rezekinya berapa? Mau tak kasih tahu? Nanti malah nggak mau kerja. Ya, kalau saya kasih tahu limitnya Bapak misalnya $1 juta, saat terus meninggal dunia, Bapak sekarang sudah sampai di $999, habis tinggal $1. Mungkin Bapak besok pilek dapat uang $1, meninggal. Nah, jadi kalau urusan rezekinya banyak sedikit, hadir tidak hadir, itu iramanya saja. Al-Qur'annya bilang sama kita apa? Innallaha yabsutu rizqa liman yasha'u wa yaqdiru lahu wa kana Allahu wasi'an alima. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu yang meluaskan dan menyempitkan rezeki seseorang. Allah bisa saja Bapak Ibu ngasih rezeki kita, limitnya kita langsung dihabiskan, bisa. Ya Allah, setelah saya dengerin ceramahnya Ustaz itu, saya minta rezeki saya dihabiskan semuanya saja. Mati besoknya. Rezekinya dikasih semua, meninggal. Mau enggak begitu? Pasti enggak mau. Maunya ibu bapak kan hidupnya agak lama toh. Lama 10 tahun, 20 tahun. Ya kalau mau begitu rezekinya harus sedikit-sedikit. Iya, harus sedikit-sedikit. Nah, kita kan diajarin dari kecil ya. Rezekinya beda-beda. Anak TK 5.000, SD 10.000, SMP 15.000, kuliah 50.000, kerja jadi pejabat 25 juta, naik jadi presiden 250 juta, ya tak? Nanti selesai itu pensiun turun lagi. Jadi presiden dari kecil lagi kan rezekinya. Itu untuk menghabiskan limitnya saja, Bapak. Ustaz, berarti limitnya Abu Rizal Bakri berapa? Gak ada yang tahu. Oh, kita aja nggak tahu kok berapa limit. Makanya bapak-bapak ini kalau ditanya cari duitnya mau sampai berapa batas, nggak ada batasnya Ustaz. Pokoknya tak tarik terus. Benar gitu? Karena kalau tidak disampaikan limitnya dia pasang, sampai target berhenti. Makanya Al-Qur'annya bilang sama bapak ibu, alhaakumut takasur hatta zurtumut. Jadi Ibu Hajar ngasih ilmu sama kita, hikmahnya Sayyidah Pak, bekerja semangat pantang menyerah, tapi hasilnya yang menentukan Allah Subhanahu. Ibu Hajar tidak marah pada waktu itu.
dia RI saja. Artinya apa? Ternyata yang ngasih air itu justru anaknya dari malaikat. Lalu Ibu Hajar dikasih tahu, karena pertama kali yang menemukan air itu adalah Ibu Hajar. Tiba-tiba ada serombongan orang pedagang yang lewat situ pengen minum, pengen menguasai. Ibu Hajar bilang, air ini tidak boleh dikuasai oleh siapapun. Anda boleh minum, habis itu pergi boleh, tapi menguasai tidak boleh. Yang nomor 2 dalam hadis Bukhari itu disebut air itu lalu dibendung oleh Ibu Hajar sehingga tidak boleh ngalir kemanapun. Jadi sampai hari ini yang namanya air Zam-Zam itu hanya ada di Makkah Al-Mukarramah. Madinah aja nggak ada kalau tidak disuling dari Makkah. Nah, makanya kalau Bapak Ibu pergi ke Jakarta beli air Zam-Zam ke Tanah Abang, hati-hati, pasti palsu. Apalagi Bapak Ibu pergi ke daerah Tasik, namanya Pangandaran. Itu namanya ada gua Pangandaran. Itu di dalamnya itu ada katanya tetesan air Zam-Zam. Saya pernah pergi ke sana. Nah waktu itu sama si mursidnya dibilang gini, penjaga guanya itu, air Zam-Zam ya, air di sini nih namanya air Zam-Zam. Jadi pakai botol 10 liter bayarnya 5.000. Murah ya. Dia bilang habis ngambil air Zam-Zam sama penjaga gua itu kita dikasih tahu kita akan pergi ke tempatnya sunat itu sholat langsung lihat ke Ka'bah. Di situ ruangan situ ada dinding guanya itu ada lubang-lubang di langit-langitnya. Dia bilang lagi, siapa saja yang kepalanya bisa pas di lubang itu pulang dari ziarah sini akan pergi haji. Jamaah yang saya bawa waktu itu sudah haji semua. Akhirnya marah sama bapak ini, Pak, bapak udah haji belum? Boro-boro haji Bu, kita cuma jadi penjaga begini 150.000 sekali nyewain lampu petromak untuk nyebrang gua itu. Ya belum pergi haji. Terus sampai aja yang punya gua belum haji, masa kita harus percaya pergi haji nih? Ya itu namanya ceritanya orang Jawa Barat yang punya Tasik, namanya Gua Pamijahan. Oh, oke. Gua Pamijahan itu ada air Zam-Zamnya, jadi palsu persis. Nah yang paling baru air Zam-Zam palsu ada di Semarang yang ditangkap sama polisi. Oh iya, itu paling besar itu. Iya, itu lebih palsu lagi. Jadi semuanya sudah dibikin sempurna. Double-nya, plastiknya, stempelnya, tulisannya sama persis. Wallahi Indonesia semuanya bisa untuk mewujudkan yang aneh-aneh. Yang nomor 2 Bapak Ibu, terus-menerus tanpa kenal lelah itu orang sa'i. Artinya apa? Orang bekerja, orang beribadah tidak boleh bosan. Dia harus selalu semangat untuk beribadah. Yang nomor 3, bekerja esensial demi anak dan keluarga. Jadi tidak boleh bekerja untuk tujuan yang lain. Kalau sudah berumah tangga mutlak untuk anak dan keluarganya. Jadi kalau anak keluarganya sudah hebat, dia nanti akan pasti berpikir pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan bekerja tujuannya untuk yang lain-lain. Pada waktu Bapak sa'i itu yang disuruh adalah baca takbir. Takbir semangat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walillahil hamd. Sampai lampu hijau baca doa yang berbeda. Rabbighfir warham wa'fu wa takarram wa tajawaz amma ta'lam innaka ta'lam ma la na'lam innaka antallahu al-a'izzu al-akram. Yang nomor 5, saat ini ada tawakalnya. Jadi setelah itu berusaha kan akhirnya dia pasrah sama Allah dan hasilnya ada air Zam-Zam itu. Jadi siapapun orang yang berusaha pasti akan mendapatkan hasil yang luar biasa. Tahallul Bapak Ibu artinya bercukur bersih. Setelah pakai ihram tadi dari awal itu dia akan bertahallul. Ya, bertahallul. Kemudian bagi laki-laki disunahkan bersih. Akhirnya pikirannya jadi bersih. Makanya orang dari Mekah rata-rata botak kepalanya biar bersih pada waktu lahir. Sama dengan waktu lahir dia dicukur gitu, biar bersih begitu. Nah, yang penting jangan sampai pangkring ya. Kalau ada suami yang bisa haji botak gitu. Terus yang nomor 4, menghilangkan pikiran kotor biar gak keras karena sudah bersih. Artinya setelah berhaji itu hikmahnya. Berlepas diri dari larangan ihram yang tadinya dilarang, tidak boleh berhubungan, tidak boleh berbuat kotor, tidak boleh memotong rambut, kuku dan macam-macam. Setelah tahallul semua jadi bersih. Mungkin saya ingin berbicara yang paling ujung ya. Ini hadis-hadis tentang haji lah. Siapa tahu ini yang betul dan jadi hikmah buat kita ya. Nabi Muhammad SAW menyatakan kepada kita
kata Nabi, anafaqatu fil haji kanafaqati fi sabilillahi adirhami bisab'i mi'ati di'fin. Rawu Ahmad At-Tirmidzi. Nafkah di dalam haji atau ongkos untuk pergi haji itu adalah seperti memberikan nafkah di jalan Allah. 1 dirham itu mendapatkan pahala kelipatan 700 kali lipat. 1 dirhamnya 700 kali lipat. Memang harus pakai ongkos Bapak ya, pergi haji. Makanya alasannya haji itu adalah manis tato'a ilaihi sabila. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Haji itu wajib bagi yang mampu. Jadi ini bicaranya pahala besar. Jadi kalau orang pergi haji bawa ongkos berapa dolar pun insya Allah habis. Jadi Bapak Ibu boleh bawa ke sana, bawa ATM aja boleh. Asal isinya banyak. Kalau ATM-nya doang ya nggak usah dibuat, pakai ya. Yang pasti setahu saya mau pakai uang berapapun bisa habis. Di sana toko yang paling cepat ngabisin uang itu emas. Karena di sana emasnya rata-rata yang terbaik Dubai, Madinah. Itu paling luar biasa itu. Biasanya ibu-ibu kalau pergi ke sana nggak pergi emas di sana, pulangnya pasti ditanyain orang, malu dia nanti. Kenapa kok nggak pakai emas dari Mekah pasti begitu? Karena di sana ada Dubai dan macam-macam. Lalu yang nomor apa? Mau beli emas itu masuk harta terbaik. Oh iya, termasuk. Iya, karena itu oleh-oleh itu bagian dari sunnah. Asal emasnya dibagi ke orang ya. Kalau dipakai sendiri ya enggak. Itu perhiasan aja. Karena ada hadis nanti kan, ada harus ngasih oleh-oleh itu kan. Oh enggak. Enggak usah pakai ustaz kalau itu. Kalau itu enggak pakai ustaz itu Pak. Artinya yang penting dibeli untuk dijadikan oleh-oleh itu bagian nafkah haji. Itu termasuk harta terbaik. Iya, harta terbaik itu nanti adalah akhirnya kita akan beli oleh-oleh. Karena dalam Nabi Muhammad SAW ketika pergi safa itu disurahkan untuk memberi hadiah. Tahadu, tahabu, memberi hadiah oleh-oleh. Karena bisa memunculkan rasa kasih dan sayang gitu. Itu semua nafkah yang di haji itu akan mendapatkan apresiasi 700 kali lipat per dirhamnya. Kalau bahasa Indonesia berarti per rupiah. Jadi 1 rupiah kali 700 kali lipat. Kalau sekarang haji plus misalnya 9.000, satu reguler 35 juta, nah tinggal dihitung lah itu. Sehingga janji pahalanya memang besar sekali orang pergi haji. Ya, yang nomor 2, haji ini adalah amalan paling utama setelah beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya, ketika orang sudah mengikrarkan beriman kepada Allah, maka dia harus pergi haji. Seperti yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi pernah ditanya sama sahabat Abu Hurairah, Su'ila Rasulullah SAW, Ayyul a'mali afdal. Amalan apakah yang paling utama? Qala imanun billahi wa rasulih. Kata Nabi, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kila, kemudian disampaikan kepada Nabi, summa madza ya Rasulullah. Kemudian apa? Haji mabrur. Jadi kalau kita sudah mengaku aman tuh bilah dari dulu, seyogyanya kita harus segera pergi haji. Pergi haji itu tidak harus pakai uang banyak setahu saya. Yang paling harus banyak adalah niatnya. Jadi niatnya harus kuat. Niat itu pakai pekerjaan. Makanya kalau definisi niat di dalam kitab-kitab itu kan disebutnya an-niyatu qasdu syai'in muqtarinatan bi fi'lihi, kan gitu ya. Niat itu adalah menyengaja mengerjakan sesuatu dibarengi dengan pekerjaan yang pertama. Itu niat namanya. Jadi kalau niat, Bapak mau haji enggak? Mau. Nabung apa enggak? Enggak, berarti enggak niat. Mau doang, enggak ada pekerjaannya. Iya. Jadi ada upaya hebatnya. Gitu. Jadi misalnya kita komitmen mau pergi haji, ya harus ada upayanya. Nabung. Kalau dia kerja penghasilannya cuma $10, yang $1 untuk haji. Nanti Allah yang melihat tabungan itu. Dia genap tabung 1 bulan, insya Allah rezeki nomplok datang. Entah kesandung di tengah jalan waktu olahraga dapat dolar banyak, entah nolongin orang lalu pergi haji juga, entah ketemu pejabat akhirnya diberikan haji. Allah punya cerita itu, banyak peristiwa seperti itu, banyak Allah. Tapi yang penting tadi itu, judulnya haji itu akan dikerjakan oleh orang yang niatnya kuat. Kita pasti semuanya malu lah di sini. Kalau kemarin kita malu sama tukang pulung dari Jawa Timur yang dia nabung 25 tahun, setiap kali pulung pergi haji. Tukang pulung aja pergi haji, nggak pakai profesor, nggak pakai dokter, nggak pakai Australia, dari Surabaya. Maksudnya apa ini pesan? Oh ternyata haji bisa dikerjakan oleh siapapun. Tukang pulung aja bisa pergi haji. Mungkin kita belum pernah berpikir niat yang hebat sehingga haji selalu di nomor 10-kan. Mungkin kita belum pernah memberikan prioritas kepada haji sehingga haji belum
memanggil diri kita, kan bisa saja seperti itu. Jadi skala priority mana yang mau didahulukan, mau haji atau belum? Nah, biasanya orang takut mau pergi haji uangnya ada, ilmunya belum. Akhirnya nyari ilmunya lama banget, mulai dari baca Iqra, mulai baca Al-Quran, lama banget tuh kan nyari ilmunya kan? Kok tahu? Karena jam terbang, Pak. Jam terbangnya tak ketahuan, Pak. Biasanya orang pergi haji belajar dulu, ada banyak lah yang begitu. Pergi umroh sama kita, karena sampai sana tidak bisa menikmati, baca Quran dulu, karena dia sudah daftar haji luas. Persiapan 5 tahun untuk belajar Al-Quran bisa, nanti dia akan hebat waktu haji. Memang haji yang paling penting nomor 1 adalah ilmu, Bapak. Bukan penting pergi, ilmunya. Sehingga nanti tidak ada orang yang pergi haji, pulang haji suruh baca doa aja nggak berani. Suruh baca doa aja takut. Giliran baca doa, dia baca Al-Fatihah juga. Alhamdulillahirabbil alamin, amin. Ar-Rahmanir-Rahim, amin. Ini kelewat nggak ngerti semua. Yang Pak hajinya pulang haji bisa Al-Fatihah, yang datang juga nggak ngerti. Akhirnya amin cuma. Dilalah amin yang ini dikabulkan juga. Itu yang menarik kan? Iya, sudah doanya Al-Fatihah diaminkan, Allahu Akbar. Memang haji ini luar biasa, Bapak Ibu. Sehingga butuh persiapan karena luar biasa. Next, kita lihat. Wes, setiap langkahnya ada pahala. Di setiap langkah bahasa Nabi. Kalimatnya begini. Ini bahasa Inggris banyak, Bapak Ibu. Innal haja hina yakhruju min baitihi lam yakhud khutwatan illa kataballahu lahu biha hasanah wa hatta anhu biha khati'ah. Fa idza waqafu bi Arafah bahiyallahu bihim malaikatahu yaqul unzuru ila ibadi ya'tuni sya'san ghabara ushidukum anni ghafartu lahum dzunubahum wa in kanat adada qataris samai wa rabbil alim. Artinya kira-kira begini, Bapak. Sesungguhnya orang yang pergi haji, ketika dia keluar dari rumahnya, dia tidak melangkah satu langkah kecuali Allah menulis bagi orang itu satu langkah itu satu kebaikan. Satu langkah, Bapak Ibu. Bapak Ibu coba bayangkan, kalau ada orang pergi haji dari Indonesia, pergi ke Mekah jalan kaki, berapa langkah? Kan hebat itu. Makanya hajinya orang zaman nenek kita dulu itu nggak sama dengan yang hajinya orang naik Garuda. Beda. Orang yang hajinya naik Garuda itu berdoa sampai hubungan nggak dikabul-kabul sama Allah. Hubungan itu bahasanya saya. Hubungan itu sampai keluar umum itu bisa itu. Allahumma, agak dikabul-kabul itu. Saya ada di kampung saya namanya Haji Kasro. Zamannya saya kecil itu Haji Kasro. Ini satu-satunya haji dari 5.000 kakak di kelurahan saya. Haji Kasro ini dulu waktu haji itu jalan kaki naik kapal laut. Dia meninggal tahun 2011. Itu Allah Akbar. Di kampung saya 6 desa itu, kalau yang namanya bikin sumur itu nggak dapat doanya Haji Kasro, nggak keluar air. Nggak percaya kita teliti. Bapak harus percaya dan saya ini ilmiah betul. Ini kan kita bahasanya kampus, ilmiah betul, saudara. Sehingga orang kampung saya itu sakit gigi datang ke Haji Kasro, bangun rumah ke Haji Kasro, anak pilek datang Haji Kasro, apa aja penyakitnya Haji Kasro. Puskesmas nggak ada tempat saya. Adalah kegiatan ke Madura. Saya pernah pergi ke Madura. Ke Madura itu sakit juga nggak mau pergi ke puskesmas, nggak mau. Perginya kemana? Ke kuburan. Kuburan, namanya ada penguburan. Kuburannya raja-raja semua At-Taghiri. Nah, saya ngobrol di dalam kuburan itu. Pak, kok anak sakit panas juga datang ke Bapak? Orang sini ada yang percaya sama dokter, Pak. Kita kalau anak panas datang ke kuburan minta berkah bawa air pulang sembuh. Itu bukti membuktikan Pak. Survei jelas, Pak. Dokter nggak bisa nyembuhin, doa yang jelas, Pak. Madura itu. Apalagi dia datang ke Pak Haji, wuduh, sembuh. Ini kalau orang yang kuliah di Australia nggak percaya, Pak. Karena dia belum pernah membuktikan, sembuh, Pak. Haji Kasno luar biasa. Kenapa begitu? Hadisnya ini yang bikin hebat, Pak. Kalau setiap langkahnya ada kebaikan, maka kebaikan itu akan jadi luar biasa. Makanya kalimat ini akan tambah luar biasa kalau yang pergi haji itu pejabat, pengaruh publiknya luar biasa. Habis haji, doanya kabul,
Indonesia berubah. Nah ini yang haji Indonesia tambah banyak, tambah nggak karuan. Coba gitu. Apa ini belum sampai? Maksudnya apa setiap langkahnya itu tidak dihargai sebagai pahala? Jangan-jangan hajinya itu niatnya karena macam-macam. Jangan-jangan hajinya karena nggak pakai uang yang bersih. Sehingga yang lebih menarik lagi itu Pak, kalimatnya Allah itu Pak. Umzuru kata Allah. Malaikat tolong lihatlah hamba-hamba yang mereka datang ke Arafah itu sak-sak gobaron, banyak debu. Yang namanya Arafah itu isinya pasir. Jadi semakin kan ihramnya kotor, kena pasir di sana itu tambah hebat. Makanya orang yang pergi haji tidak boleh pakai lipstick selama ihram, tidak disarankan mandi karena takut membatalkan, rambut rontok dan macam-macam. Mereka otomatis kotor. Justru kotornya itu yang menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Bapak jangan ikut haji maktur, Pak. Maktur enggak, saya bukan enggak boleh. Boleh ikut maktur, yang penting ilmunya benar. Bapak kuat bayar silahkan dibayar, itu Arafah yang pakai AC batal tinggi. Tidurnya luar biasa ya, boleh. Tapi kalau cukup boleh keluar dari tenda biar panas, biar tidak debu. Doanya nanti hebat. Nah itu dia, makanya sampai Indonesia itu nggak ada perubahannya, karena nggak ada debu-debunya itu Pak. Ini bagi gua, berapa lagi bayar di sini? Dulu pantesan saya waktu di Arafah nggak keluar tenda Ustaz. Memang disuruh keluar tenda, biar banyak debu tambah hebat. Semakin panas terus semakin hebat. Allahu Akbar. Kita lanjutkan Pak, biar habis Pak. Saya bisa selesai. Jihadnya kaum wanita. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, saya pernah bertanya sama Nabi, ya Rasulullah, nuri al-jihad afdalul a'mal. Aku melihat jihad ini kan amal yang paling baik. Kata Aisyah, afalan nujahid, apakah kami tidak boleh berjihad? Nabi mengatakan, lakinna afdal minal jihad hajjun mabrur. Wanita itu jihadnya adalah haji mabrur. Jadi ibu tidak usah angkat pedang. Untuk mencari pahala jihad, cukup mengerjakan haji mabrur. Bagaimana haji mabrur? Nanti kita bicarakan di lain kesempatan. Dapat doa dan ampunan dari Rasulullah SAW. Orang yang berhaji, Bapak Ibu, itu selalu mendapatkan doa dari Nabi. Allahumma fir lil hujjat wa liman istaghfara lahu al-haji. Allah, ya Allah, semoga maafkanlah orang-orang yang pergi haji. Artinya doa ini berlaku dari Nabi dari dulu sampai hari kiamat. Orang yang pergi haji mendapatkan doa dari Nabi, dimintakan ampunan kepada Allah. Kemudian maafkanlah dosa-dosanya orang yang mendoakan orang yang pergi haji. Biasanya kalau di daerah, di kampung, orang yang pergi haji, satu keluarga itu baca doa, baca istighfar, ya toh? Baca Al-Quran, mendoakan agar hajinya lancar, ibadahnya diberikan keselamatan dan macam-macam. Jadi orang ini juga mendapatkan doa dari Nabi pada waktu musim haji begitu. Ini sering dikerjakan oleh Jakarta. Bersih dari dosa seperti baru lahir. Rawahunya Bukhari Muslim. Kata Nabi, man hajja falam yarfus walam yafsuk roja'a kayaumi waladathu ummuhu. Barang siapa yang mengerjakan haji tidak rafas, bohong, walam yafsuk, lalu dia tidak berucap fasik, maka dia kembali ke negaranya seperti baru lahir dari rahim ibunya. Bersih. Bapak Ibu, kalau sudah bersih terus sobat gitu. Kenapa? Kalau sudah bersih kenapa? Bapak Ibu, orang kalau sudah bersih doanya dikabulkan. Orang kalau sudah bersih kita apa aja dikasih. Orang kalau sudah bersih jalannya terang. Orang kalau sudah bersih pasti baik. Orang kalau sudah bersih pikirannya itu loh, akhirnya jadi jernih juga. Berbuat maksiatnya tidak mau, berbuat jeleknya tidak mau, semuanya yang baik-baik yang karena bersih. Alhamdulillah Bapak Ibu, ini urusan bersih-bersih ini kadang-kadang tergantung sama ilmunya. Kadang-kadang ada yang bersih kuat seminggu, 10 hari sudah luntur. Waktu pulang haji seminggu, wes jamaah terus, ayo. Seminggu kemudian telat asarnya, ganti tambah 1 hari maghrib lewat. Akhirnya kan nggak ada bersih-bersihnya itu. Apalagi kalau sudah haji terus nggak pernah jamaah sholat misalnya, sholat 5 waktu gitu. Mungkin sudah ketutup semua itu, harus pergi haji ulang lah. Itu terjadi di Indonesia mungkin Pak?
Iya. Buatnya orang yang mau haji pun jadi haji juga. Iya, makanya haji lagi ya Pak. Iya bang, betul. Makanya orang Indonesia itu alasannya itu saya mau pergi lagi punya duit ya. Tapi bukan berbicara pengaruh, bukan bicara hasil dan macam-macam. Allah pasti masuk surga Pak orang haji Pak. Kata Nabi, al-umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa masuk surga lewat haji Pak. Uang, kalau kita punya uang, punya kesanggupan, punya niat yang hebat, haji sudah diwajibkan dari dulu. Mari kita pergi haji untuk dari surga. Jadi kita mau Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau niat haji kamu pengen meninggal di Mekah ini kira-kira gimana tuh? Niatnya udah seperti itu. Tidak dibenarkan. Tidak dibenarkan. Kalau kemudian takdirnya meninggal di sana itu karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi Nabi pernah mengatakan kepada kita, Umar juga pernah berdoa ya, beliau kan pernah minta meninggal di sisi Rasulullah Muhammad SAW. Meninggalnya didoakan oleh Umar dan ternyata dikabulkan sama Allah. Sebenarnya kita boleh kok meninggal minta di Mekah itu boleh, berdoa itu boleh. Tetapi kalau tidak dikabulkan jangan lalu bunuh diri gitu. Pokoknya mati di sini pasti masuk surga kan hadisnya begitu. Tapi kalau bunuh diri ya masuk neraka cepet gitu. Kayak misalnya korban prank gitu. Mina gitu ya. Itu kan mereka pasti tidak punya niat gitu. Kita kalau ada korban itu harus alhamdulillah dulu. Artinya itu sudah ditantikan semua Allah. Mungkin mereka semua sudah berharap dari jauh-jauh hari mau meninggal di tanah haram. Tidak apa-apa. Jadi kita tidak perlu punya apa pemikiran yang jelek. Kenapa sih Saudi kok nggak serius? Salah. Itu mah karunia orang-orang yang nggak mau bayar aja. Kita tidak pernah berpikir jelek. Terima kasih banyak. Semoga ada manfaatnya. Kayaknya suaranya belum habis. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini pengajian kita yang paripurna selama saya tur ke tur dakwah ke spot yang kedua kali. Semoga selama bersilaturahmi 12 hari sampai sini, mulai dari tanggal 20 sampai sekarang, ada manfaatnya apa yang kita bicarakan. Di lain kesempatan semoga kita bisa ketemu dengan suasana yang lebih baik. Nanti malam jam 12 saya akan take off menuju Jakarta. Semoga perjalanan saya diselamatkan oleh Allah. Mudah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melanjutkan kegiatan kita sebagai hamba Allah yang beriman, bisa berdakwah dimanapun kita berada. Kurang lebihnya mohon maaf dari saya. Kalau ada diskusi kita akan ngobrol setelah kita tutup, biar nanti saya meninggalkan tempatnya agak nyaman. Artinya sudah kita tutup baru kita meninggalkan. Subhanallah wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalau ada. Itu yang hajikan dia harus yang sekarang. Oh, enggak boleh orang lain. Boleh orang lain. Boleh double nggak niatnya? Kenapa? Boleh double nggak niatnya? Oh, enggak. Kalau double enggak boleh. Harus khusus mewakilkan. Harus satu orang. Jadi tidak bisa satu orang haji 20 orang itu enggak bisa. Itu resmi dia mau nyari duit. Enggak boleh. Kan haji untuk dirinya dan Enggak bisa. Jadi yang namanya badal haji kalau di kita itu serius selektif juga. Jadi kita punya mutawif misalnya 10 di sana. Pada saat 10 haji itu kita akan gunakan semua untuk badal haji. Lebih dari 10 kita nggak akan terima. Artinya apa? Yang akan membadalkan itu akan ikut beribadah dengan yang membadalkan. Misalnya Bapak pergi sama kita, besok kita carikan badal, orangnya akan mendampingi di sampingnya Bapak. Bahwa dia akan beribadah, dia akan mengikuti rukun-rukun haji, wajib haji bareng dengan kita. Sehingga kita, iya yang orang lain itu. Sehingga betul-betul mengerjakan ibadah. Jadi kalau Bapak badalin bayar 10 juta, dikasih sertifikat itu jangan mau. Sertifikat harganya cuma 500 perak. Tanda tanganin. Jadi maksudnya kita harus mendampingi orang itu dulu. Iya. Artinya yang membadalkan akan bareng sama Bapak. Jadi misalnya, itu udah meninggal nih, saya bilang Pak Ustadz tolong dihajikan. Tolong dibadalkan. Itu bisa. Oh ya bisa. Kalau Bapak percaya, kalau bayangkan saya kan Bapak berangkat, terus sama membadalkan orang tuanya. Jadi Bapak haji untuk sendiri, di samping Bapak ini ada orang yang membadalkan itu kalau ditinggal. Gitu, Pak. Jadi Bapak bayar orang ini 8 juta itu kan untuk dia ini sebenarnya, karena dia menggantikan prosesi semua ibadahnya itu. Sehingga semakin banyak pahala yang dikerjakan oleh orang ini, akan semakin baiklah almarhumnya Bapak itu. Almarhumnya bapaknya Bapak. Berarti harus pilih-pilih juga ya? Yes, selektif betul. Oh, saya pikir itu diskusi orang mati ya. Hadis Rahul Muslim itu tidak berbicara haji. Haji itu
puasa itu kan boleh dikerjakan oleh orang lain untuk orang lain. Nabi korban masa nggak sampai? Pahalanya Nabi korban aja sampai. Nabi pernah berdoa dalam korbannya tak? Allahumma taqabbal min Muhammad wa min ummati Muhammad lam yudhha. Ya Allah, semoga kau terima ini korban Muhammad dan untuk umat Muhammad yang tidak berkorban. Nabi doanya dari dulu. Tapi sampai hari ini yang orang masih hidup aja dapat pahala. Orang yang mati pun bisa dapat pahala. Pikirnya begini Bu, kalau nanti Ibu pergi ke Mekah mungkin nanya sama syekh-syekhnya itu, profesor itu, kan asal musim haji selalu ditanyakan. Ini kalau saya di sini misalnya baca kitab kecil aja misalnya, entah fikih Sapinan, entah Madhab, itu ada dibicarakan itu. Badal haji itu boleh. Kenapa boleh? Karena haji itu wajib. Jadi sama kayak membayarkan puasa orang meninggal gitu. Oh no, kalau orang meninggal nggak ada bayar puasa. Badalin haji itu kalau bahasanya Ibnu Rusdi itu pakai wasiat maupun tidak pakai wasiat, haji itu boleh. Kenapa begitu? Alasannya karena haji itu wajib. Bapaknya Ibu itu dulu pasti pengen pergi haji, cuma duitnya nggak ada. Akhirnya dia nggak ninggalin wasiat. Akhirnya yang kaya kita anaknya tinggal di Australia, uangnya banyak ya tak? Bapaknya tapi belum pergi haji, dia harus pergikan itu hajinya, dibadalkan. Setahu saya tidak ada orang yang menolak badal haji. Ulama dalam hal ini ya, semuanya sepakat badal haji itu boleh. Liman lam yahus wa man arada lam yuqridu bari'u. Boleh dibadalkan. Karena ada hadis Nabi yang menyatakan, bapak saya belum haji, boleh nggak saya menghajikannya? Boleh. Jadi ini lebih bagus kalau anaknya sendiri yang menghajikan dia. Oh iya, kalau bicara lebih bagus, apakah anak akan kalah dengan orang yang berilmu? Yang berilmu dulu. Ya, kalau anaknya berilmu baru dia berangkat lebih baik. Oke? Masih ada yang bingung masalah badal haji? Puasa kan sebenarnya sama juga wajib buat kalau kayak orang tua masih punya hutang puasa terus kita membayarkan puasa buat orang Kalau dia meninggalnya waktu puasa betul, harus ada dibayar. Kalau orang tua nggak puasa kan hanya wajib bayar fidyah saja kan, bukan ganti tuh kalau tua. Pikirnya begitu kan? Tidak harus diganti kan? Ibu hamil misalnya, ibu menyesuaikan aturannya beda-beda di agama kita ya. Ada yang bilang bayar fidyah doang, nggak usah puasa. Ada yang dua-duanya, kalau sapi dua-duanya ganti fidyah sama ganti puasa, bayar fidyah sama ganti puasa. Sapi kan beda-beda ya. Selama ini ibu pilih yang mana? Kalau puasa orang tuanya diganti gitu. kalau sakit jadi kalau karena sakit dengan membayar fidyah. Kalau sudah meninggal, Nah justru itu saya juga nggak tahu kalau sudah. nah kalau dia meninggal tidak punya hutang puasa ya nggak usah juga. Kalau dia meninggalnya bukan di bulan puasa ya nggak ada kewajiban ganti puasa. Misalnya dia meninggal di bulan Ramadan, gitu? Nah itu ada yang menjelaskannya apa? Dia disuruh bayar karena puasanya wajib. Dia kan masih hidup tuh, dia kan nggak puasa nih, biar fidyah saja, nggak harus diganti puasa gitu. Mungkin dulu waktu bulan puasanya sakit, tapi nggak sakit yang untuk yang berat gitu kan, dia batal gitu. Terus abang setelah bulan Ramadan dia ternyata meninggal. Ayat itu dibayar fidyah. Fidyahnya. Iya, bayar fidyah. Beda-beda sih ya. Ya, Ada aturannya. Setahu saya itu dijelaskan rinci bayangan ulama, sehingga kita bisa memahami semua pendapat itu, lalu kita pilih. Jadi kalau misalnya tidak mau membadalkan haji, ya yang penting kita pergi haji. Karena nanti kita mungkin bisa juga baca hadis yang lain. Kalau kita pergi haji kan orang tua kita juga dapat pahala otomatis kan? Boleh saja seperti itu. Nanya kalau untuk yang membadalkan haji itu kita bisa minta tolong sama orang yang dari sini atau orang yang di sana ya biasanya yang suka membadalkan haji. Ada di sana. Oh di sana. Kalau dari sini dia otomatis pergi untuk dirinya sendiri lah. biasanya mahasiswa ada Iya, mahasiswa kan semua dikaryakan gitu kan. di sana. Iya, enggak dari mana-mana Mesir datang, semuanya datang ke sini. Tapi kita bisa percaya ya. Ya tadi saya bilang kalau di kita selektif betul. Artinya orangnya ada di kita, taruh di samping kita, dan dia memang sudah lama bekerja sama kita begitu, lalu kita jadikan orang untuk membadalkan. Gitu. Ya teman-teman. Ada kejadian Betul. bayar, dia udah berjanji untuk membadalkan misalnya tahun yang kemarin itu. Terus dia alasan dia nggak bisa karena ada ini itu kita nggak tahu terus kita mau tahun depan gitu. Padahal dia udah janji kan membadalkan haji. Ya itu urusannya orang itu. Kalau tahun depan dia
Iyalah. Iya. Yang pasti badal haji ini setahu saya fikihnya disepakati, tidak diperdebatkan. Artinya yang boleh dibatalkan haji adalah orang yang sudah meninggal dan belum pergi haji, terus yang sakit belum diharapkan, nggak bisa diharapkan, itu boleh dibatalkan. Itu setahu saya kesepakatan, tidak ada perdebatan dengan ulama. Artinya semuanya setuju. Jadi ya Bapak Ibu silakan pergi haji dulu, lalu orang tuanya dibadalkan. Kalau toh nggak dibadalkan ya silahkan didoakan spesial lah. Kalau misalnya kita agak keberatan beberapa fikih yang disepakati, gitu. Oke. Ada lagi yang lain? Yang membadalkan harus laki-laki ya? Tidak harus, laki-laki boleh, perempuan siapa aja. Kalau misalnya kita sudah pergi haji, kita di Indonesia, kita untuk ayah kita membadalkan. Boleh orang. Kalau kita sudah pernah, jadi kita berangkat untuk ayah. Iya boleh. Ya kalau misalnya kita mau pergi dari sini dengan niat membadalkan ya kita pergi sendiri, nggak apa-apa tuh. Menghajikan orang tuanya. Ya satu aja niatnya, kan penting nanti niatnya waktu mau ihram itu kan, waktu belum berjalan ke Arafah itu kan, labbaik Allahumma hajan an abi fulan binti fulan, kan gitu tuh. Nawaitul haja badalan fulan binti fulan, kan gitu kan. Niatnya lah yang setahu saya. Ada lagi Bapak Ibu? Ya. Kenapa? Utang untuk haji itu gimana? Maksudnya? Ya, kalau nggak punya uang. Kredit. Iya. Udah ditutup di Indonesia. Sudah tutup ya. Dulu di launching karena nambah waiting list yang nggak terbentuk, udah ditutup. Kalau dia di sini kemungkinan bisa gitu. Jadi gimana? Hukumnya? Akhirnya haji utang ya. Iya, jadi bukan karena sistem di sini itu kita bisa ambil uang dari bank, Oh. kalau travel gitu, pas kita mau ngapain gitu. Hah? Ya, kita bilang kita mau pergi overseas kan, jadi mereka pinjemin uang, oh iya untuk berlibur kan. Oh, saya yakin boleh. Kenapa boleh? Orang kredit rumah aja yang nggak wajib pada kredit, kenapa haji nggak berkredit? Iyalah, itu analogi saja. Sebenarnya apa namanya? Kewajiban itu kan muncul ketika ada syarat mampu kan. Mampu ya. Iya, nah itu apakah itu udah dianggap mampu? Sementara mampuannya itu dari utang. Mampu berbayar. Bukan maksudnya. Saya hanya tahu tafsirnya begini Pak. Ibnu Abbas itu beliau menyatakan istitoah itu adalah man kana lahu arba'u mi'ati wa nisfu dinarin bahwa mustaqim. Orang yang memiliki 450 dinar itu adalah disebut mampu. 400 dinar itu kalau satu dinarnya itu kan 1.500.000, tinggal dikalikan aja. 450 jutaan lah. Wafir riwayatnya 600. Itu mampu. Orang yang di Australia ini, yang sekolah-sekolah itu rumahnya di Jakarta nilainya pasti lebih dari itu semua. Serius. Artinya kita semua ini mampu. Kalau kita tidak mampu dihajikan boleh. Boleh. Dibayarin gitu. Dibayarin orang kan? Boleh. Boleh sekali. Itu nikmat loh ya. Artinya kita tidak mampu tapi boleh hajinya bisa sah. Oh sah saja. Kalau kredit kan berarti kita mampu bayar. Tidak. Minimal sah loh jawabannya. Oke. Artinya kan kalau haji namanya mampu itu artinya mampu dalam perjalanan, mampu ongkos, mampu mengerjakan, itu namanya tafsir mampu. Jadi kalau misalnya bicaranya kredit ini kan bagian dari tadi ya, sistem apa ekonomi yang dibangun, kemudian untuk apa tujuannya gitu saja. Apalagi pakai sistem perbankan itu. Kalau kredit mati lunas itu kan menarik tuh. Kalau di Jakarta katanya begitu, karena saya belum pernah ngerti kredit. Apalagi yang PNS. Apalagi PNS tuh. Saya nggak ngerti lagi tuh PNS tuh. Karena saya bukan PNS. Saya yakin boleh ya. Ya kalau bisa jangan lah. Karena saya kita pergi haji itu ya semoga pulangnya masih tetap nyaman gitu ya. Artinya ya tetap bisa ngasih makan dan Oke, waktunya kita mungkin habis dulu ya. Kenapa Pak? Ayo Bu. Ya, kalau Ibu Anha kan pada kurban ya, Ustaz ya. Hah? Ibu Anha kan kurban ya. Misalnya kurban kambing gitu. Kemarin saya juga ada anak yang kurban kambing juga. Cara mereka sih mana? Oh, ini pertanyaan sebenarnya berulang. Jawabannya harus serius ya, serius gini. Akikah sama kurban itu kayak langit sama bumi. Bedanya jauh. Urusannya juga jauh. Tujuannya pun jauh. Nomor satu, definisinya akikah itu adalah kambing yang dipotong karena lahirnya anak oleh seorang suami. Itu definisinya. Kalau kurban itu adalah kewajiban setiap individu yang punya kesanggupan pada tanggal 10 Zulhijjah. Apa bedanya tuh? Jauh.
Akikah itu kewajibannya orang tua. Kalau korban itu adalah individu yang mampu, nggak peduli anak, nggak peduli bapak, nggak peduli ibu. Kalau mampu, ya korban. Imam Malik bilang sama saya begini, sama bapak ibu di dalam kitab Subul Salam itu dia bilang gini, kalau orang akikah lebih dari hari 7 hari, hari ke-8 itu sudah hilang sunnahnya, nggak ada akikah. Nggak. Saya alhamdulillah juga belum diakikahi, tapi saya tidak protes sama bapak ibu saya. Iya. Saya mampu sebenarnya akikah, tapi saya tidak pernah mau mengerjakan akikah karena memang nggak ada sunnahnya kalau sudah lewat dari menurut Imam Malik. Syafi'i kasih akomodir waktunya. Paling lama itu adalah hari ke-21. Ada lagi riwayat kata Imam Nawawi boleh 40 hari. Nah, saya selalu pakai itu. Kalau akikah itu dikerjakan kurang dari 40 hari ke bawah, itu masih sunnah. Walaupun sudah kilat, pendapatnya sudah agak lemah. Tetapi lebih dari 40 saat ini. Karena belum ada kalimat yang pernah saya baca yang membolehkan ulamanya siapa. Kalau kita pakai akikah di Jakarta, pakai paket rumah akikah itu, kan dia selalu bilang begini, akikah itu boleh dikerjakan kapan saja selama mampu. Dia pasang hadis Nabi, tapi hadisnya palsu. Dia bilang begini, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam aqqa nafsahu ba'dal bi'sa. Nabi Muhammad SAW itu berakikah untuk dirinya sendiri setelah diangkat jadi rasul. Umurnya berapa? 40 tahun kan? Tapi ini mau tuh. Oleh Ibnu Hajar diklarifikasi hadis ini mau untuk. Artinya apa? Gak ada Nabi akikah umur 40 tahun. Bahkan Nabi tidak pernah akikah. Karena syaratnya akikah adalah Nabi mengakikahkan cucunya Hasan Husain. Dan itu hanya khusus untuk Nabi. Kita tidak boleh kakek nyumbang akikah kepada anak kita 100% itu tidak boleh. Kalau uangnya dari kakeknya, kuenya dari kakeknya yang mertua, nah, anaknya enak banget itu. Anak siapa? Yang ini siapa? Tak jelas. Saya biasanya kalau selama ini serius itu saya jelasin. Nah, lalu saya bilang begini, jadi kalau namanya akikah itu jangan sampai dibawa-bawa amal kita nggak diterima sama Allah. Nggak ada hubungannya akikah itu sama amal kita. Kan ada digadekan itu. Digadekan itu diklarifikasi oleh para ulama. Kata Imam Malik begini, idza mata al-waladu wa lam yu'aq lam yusfa li abawai. Kalau anak kecil ini meninggal dan belum diakikahi, maka dia tidak bisa memberi syafaat kepada orang tuanya. Artinya bicara pengorbanan, karena sudah modal uang masa nggak ngasih pertolongan. Kalau belum modal uang ya nggak dapat pertolongan. Selesai masalahnya, nggak ada hubungannya sama amal kita. Saya paling nggak setuju kalau ada orang ngomong, kalau kita amalnya belum akikah, amal kita gantung di langit-langit berapa nih? Dia paling nggak terima saya. Masa saya pergi ke Mekah tiap bulan sama saya nggak diterima gara-gara saya nggak diakikah bapak saya. Saya harus paling semangat dakwah itu. Bapak ibu setuju? Mau nggak begitu? Bapak ibu diakikah nggak? Banyak yang nggak. Bapak pasti marah semua itu. Lah saya gimana nih belum akikah? Itu kan dalilnya untuk menguatkan biar seneng akikah saja. Kapan naik tak dikerjakan. Saya lebih setuju kalau mau potong kambing itu untuk bersedekah ya. Ada hadis Nabi kan, kulu ma'as sholihin. Kalian undang makanlah bersama orang-orang yang baik. Potong kambing, potong akikah, dipotong nggak usah dinanti akikah. Dipotong sedekahin untuk anak boleh. Itu setahu saya. Terima kasih banyak ibu-ibu bapak. Alhamdulillah, sampai ketemu di lain kesempatan.